Pak Denny. Selamat pagi Bu Yunita. Tumben Bu Yunita pagi-pagi menemui saya. Ada apa gerangan ini Bu Yunita? Iya Pak Denny, saya ada yang ingin dibicarakan, mau sharing dengan Pak Denny. Apakah ada waktu? Saya hanya duduk mengoreksi pekerjaan anak-anak Bu Yunita. Nah, jadi sepertinya bisa Bu Yunita. Kita ngobrol-ngobrol, kita akan duduk santai saja sambil kita enjoy apa yang sekarang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Tujuan Ibu apa? Pak Denny, beberapa hari ini saya ingin membicarakan ini dengan Pak Denny mengenai pembelajaran berdiferensiasi untuk memetakan profil dan minat belajar anak. Oh, nama ini Ibu ingin menemui saya, ingin ngobrol tentang pembelajaran berdiferensiasi. Benar sekali Pak Denny. Apakah Ibu sudah melaksanakan di kelas? Selama ini saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Denny. Tetapi dalam prosesnya saya masih mengalami kendala Pak Denny. Begitu ya Bu ya. Arti ketika Ibu sudah mengalami kendala-kendala, lalu apa yang Ibu rasakan saat ini ketika Ibu mengalami kendala itu? Saya merasakan tidak puas dan gelisah Pak Denny. Rasanya kok pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu belum maksimal Pak Denny. Belum maksimal Bu ya pembelajarannya. Wah, dengan begitu pasti sekarang mari kita bersama-sama apakah rencana yang akan kita buat untuk hari ini supaya kegiatan sharing kita, coaching kita ini dapat berlangsung dengan baik. Lalu apa ini rencana kita ini Bu? Sekarang ini mau apa begitu rencananya? Saya berencana dengan Pak Denny untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini berfokus pada minat belajar murid Pak Denny, karena kan kita sudah tahun ajaran baru. Jadi menurut saya paling tidak kita harus mengetahui minat belajar murid untuk memetakannya. Jadi ingin fokus pada belajar berdiferensiasi, fokus pada minat belajar anak, fokus pada minat belajar. Nah, dari situ tentu Ibu sudah sangat paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Lalu apa coba nih kekuatan Ibu? Apa yang Ibu miliki tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang saya miliki Pak Denny, alhamdulillah di dalam program Guru Penggerak ini saya sudah paling tidak sudah banyak memahami beberapa pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak Denny, dan saya ingin menerapkan secara maksimal di dalam kelas Pak Denny. Luar biasa Bu Yunita ya, ingin menerapkan secara maksimal di dalam kelas. Tentu itu sangat tidak mudah ya Bu Yunita ya. Nah, dengan apa yang sudah Ibu Yunita miliki nih, kekuatan Ibu miliki, dari Ibu sudah ingin menerapkan di kelas, Ibu sudah ikut PGP ini, lalu menyampaikan kekuatan-kekuatan Ibu dengan sangat luar biasa. Nah, sekarang coba saya ingin bertanya nih, kira-kira apa peluang Bu Yunita untuk kegiatan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah Pak Denny, seperti ini, di tahun ajaran baru ini saya itu ingin memetakan kebutuhan belajar murid dari segi minatnya. Nah, dari profil itulah saya ini sudah berusaha untuk mencari informasi-informasi mengenai minat anak-anak saya. Informasi tentang minat anak Ibu begitu. Benar. Ya. Dari mana saja itu? Nah, informasi yang saya dapatkan ini Pak Denny adalah informasi dari orang-orang tua murid. Oh, hanya sebatas orang tua murid. Benar, ya Bu ya. Pak Denny. Jadi belum ke yang lain-lain begitu mungkin. Benar, ya. belum maksimal. Iya. Wah, dari situ tentu peluang-peluang itu akan membawa Ibu kepada
hal yang lebih baik. Nah, lalu ketika ibu ingin mendapatkan peluang itu, strategi apa yang ibu buat begitu supaya peluang ibu itu bisa dapat tersampaikan dengan baik, yang punya ibu itu dapat peluang-peluang itu dapat menjadi kenyataan begitu, Bu? Benar Pak Denny, saya berencana. Jadi strategi saya ke depannya ini, saya akan mencari informasi yang lebih luas lagi. Saya ingin konfirmasi dengan beberapa guru sebelumnya Pak Denny, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran. Wah, bagus Bu Yunita. Berarti nanti Ibu Yunita konfirmasi kepada orang tua, kepada guru kelas, dan juga guru mata pelajaran ya. Wah, bagus sekali Bu Yunita ya. Nah, tadi Bu Yunita sudah mengungkapkan kekuatan Ibu Yunita, sudah menyampaikan peluang yang dimiliki sampai dengan strategi yang digunakan. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira untuk mencapai tujuan itu apa yang Bu Yunita rencanakan? Baik Pak Denny, begini, kedepannya itu saya lihat memang saya harus menemui dan berkonfirmasi dengan teman-teman seperti guru mata pelajaran dan guru-guru kelas sebelumnya Pak Denny. Oh iya. Kan selama ini saya baru konfirmasi dengan wali murid saja Pak Denny. Oh, baru dengan, jadi belum tahu semuanya. Benar begitu sekali. Ya. Lalu dari apa yang menjadi rencana ibu ini, prioritasnya seperti apa? Apakah ada skala prioritas yang apa begitu misalnya? Apakah di menurut ibu itu ini penting atau apa begitu? Menurut saya ini sangat penting Pak Denny, karena saya ingin memetakan minat bakat anak ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai di pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Denny. Oh ya, jadi ingin supaya tujuan pembelajaran tercapai. Benar. Begitu Bu Yunita. Wah, bagus. Lalu setelah ingin tercapai itu, strategi apa yang ibu gunakan supaya itu tercapai? Strategi yang saya gunakan tadi itu Pak Denny, saya harus konfirmasi nih dengan guru kelas sebelumnya, kemudian guru mata pelajaran yang ada di sekolah seperti mata pelajaran agama dan akhlak, kemudian mata pelajaran penjat, dan ada juga pelajaran molok. Seperti itu Pak Denny. Oh begitu ya. Itu untuk jangka waktunya kira-kira kapan? Apa seberapa lama begitu Bu ini? Nah, rencananya saya akan melakukan tindakan ini, konfirmasi dengan mereka Pak Denny dalam waktu dekat ini Pak Denny, paling tidak 1 bulan terakhir inilah Pak Denny. Berarti dalam jangka 1 bulan ini semuanya sudah harus selesai. Benar. Begitu ya Bu ya. Dari yang setelah ibu sampaikan ini, lalu menurut ibu nih, apa sih ukuran keberhasilan Bu Yunita untuk mencapai tahap ini begitu? Ukurannya apa? Menurut ibu ini berhasil itu ukurannya apa begitu? Menurut saya gini Pak Denny, jika misal saya sudah dapat semua informasi tentang minat dan bakat anak dari guru-guru sebelumnya, dari guru mata pelajaran, baik guru wali kelasnya juga, serta wali murid yang setelah saya jumpai, nah saya ingin benar-benar saya itu dapat informasi yang lengkap Pak Denny mengenai minat bakat anak ini. Jadi ibu ingin mendapatkan informasi lengkap dari semua wali murid, dari guru sebelumnya, begitu, dari guru-guru mata pelajaran begitu. Wah, bagus sekali Bu Yunita. Tentu keberhasilan ini tergantung dengan ibu sendiri, bagaimana ibu mampu mengatasi masalah ini. Nah, dari situ kira-kira nih, ketika ada gangguan yang akan muncul, bagaimana ibu akan mengantisipasi gangguan ini? Apa yang akan ibu lakukan? Benar sekali Pak Denny. Jadi cara saya mensiasatinya, mungkin saya akan melakukan temu virtual Pak Denny, karena kan kita ini masa pandemi COVID Pak Denny. Jadi kendalanya jelas kita tidak bisa tatap muka Pak Denny. Iya, jadi kita tidak bisa ketemu langsung dengan orang tua ya. Iya, mungkin kita secara virtual Pak Denny. Bagus Bu Yunita. Jadi itu ide yang bagus ketika kita tidak bisa secara tatap muka nyata begitu ya. Nah, dari apa yang telah ibu sampaikan semua nih, tentu ibu mempunyai sebuah komitmen. Apa dari dalam diri ibu, komitmen apa yang ingin ibu buat terhadap rencana aksi ibu ini?
Begini Pak Denny, jadi saya ingin lebih maksimal lagi mendapat informasi tentang minat belajar anak Iya. untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya lakukan Pak Denny. Bagus sekali itu Bu Yunita. Tentu itu akan menjadi sebuah proses yang membuat keinginan Bu Yunita terwujud dan apa yang Ibu harapkan terwujud, begitu. Benar sekali. Ketika sudah mempunyai komitmen ini siapakah yang kira-kira dapat membantu Ibu menjaga komitmen ini? Pak Denny, mungkin saya benar-benar merasa beruntung karena di sekolah saya Pak Denny sudah terbentuk komunitas praktisi. Nah, dari situlah mungkin dalam waktu dekat ini saya akan konfirmasi dengan tim komunitas praktisi saya dan teman-teman sejawat di sekolah. Luar biasa ya, Ibu sudah mempunyai, di sekolah Ibu sudah ada yang namanya komunitas praktisi. Tentu itu akan sangat membantu Ibu dan juga teman-teman yang lain semakin terpacu, termotivasi untuk mengikuti hal-hal yang sudah Ibu lakukan dan juga teman-teman lain semuanya. Dan akhirnya coba dari kegiatan kita ini, dari tadi awal kita ngobrol, kita sharing, tentu akan ada sebuah rencana untuk kelanjutannya. Nah, apa sih yang ingin Ibu rencanakan selanjutnya, atau bisa dibilang tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini? Iya Pak Denny, saya bersyukur sekali bisa bertemu Pak Denny. Jadi setelah saya melaksanakan rencana aksi saya dengan tim praktisi saya dan mudah-mudahan tujuan tercapai jika tidak ada kendala, saya akan terus secara maksimal Pak Denny untuk mencari informasi tentang minat belajar murid. Tetapi jika nanti di dalam prosesnya saya mempunyai kendala, saya akan meminta bantuan Pak Denny lagi untuk sharing selanjutnya Pak Denny. Siap Bu Yunita, kapanpun Bu Yunita membutuhkan saya akan siap membantu Bu Yunita. Terima kasih sekali Pak Denny sudah bisa ngobrol-ngobrol hari ini, sudah bisa sharing hari ini, dan banyak sekali manfaat yang saya dapat dari kegiatan coaching kita hari ini. Sama-sama Bu Yunita, saya juga bersyukur ada teman rekan sejawat yang mau curhat kepada saya sehingga saya bisa membantu dan berbagi sekaligus membawa teman saya untuk memecahkan masalahnya. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu. Terima Bu kasih Yunita. Pak Denny, selamat siang. Selamat siang Bu Yunita.